Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sis. Ibu, perkenalkan saya Dinda Selawati Husnul yang akan membantu Ibu pada pagi hari ini. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dini, Sis. Dengan Ibu ini ya. Ibu ini sekarang usianya berapa Ibu? Sekarang usia saya 42 tahun, Sis. Wah, 42 tahun. Kalau boleh tahu Ibu ini alamatnya di mana? Jalan Palma, Sis. Di Jalan Palma ya. Ibu dari rumah datang kemari diantar oleh siapa Ibu? Suami saya, Sis. Diantar suami ya Ibu. Jadi Ibu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini, atau apakah ada ibu-ibu yang mengeluhkan tentang kesehatan Ibu? Iya, Sis. Beberapa hari ini saya merasakan nyeri di dada saya dan kesulitan bernafas. Nyeri dada Ibu. Ibu kalau boleh tahu nyeri dadanya itu di dada sebelah mana ya? Sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Sebelah kiri, Sis. Dada sebelah kiri ya. Ibu ini kalau boleh tahu selain gejala yang Ibu katakan tadi, apakah ada kondisi lain yang tidak nyaman yang Ibu rasakan belakangan ini? Beberapa hari ini saya merasa mudah lelah tanpa alasan yang jelas. Oh, jadi kelelahan tanpa alasan yang jelas ya Ibu. Ibu, baik Ibu, jadi Ibu jangan terlalu khawatir ya Ibu. Kami di sini akan membantu masalah Ibu. Jadi Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan lagi dengan lebih detail tentang kondisi Ibu tersebut, terutama tentang nyeri di dada Ibu? Nyeri di dada saya terasa seperti ditekan dan menjalar dari lengan kiri ke rahang sini. Oh, jadi laki-laki itu menyebar di sebelah kiri saja ya Ibu? Oke Ibu. Terima kasih informasinya Ibu ini. Lalu Ibu ini apakah Ibu bisa menjelaskan kapan tepatnya gejala ini mulai terjadi atau mulai Ibu rasakan, dan kira-kira apa yang muncul Ibu? Gejala ini muncul seminggu yang lalu, Sis. Nyeri dada ini muncul ketika saya sedang beraktivitas. Kira-kira aktivitas seperti apa yang sedang Ibu lakukan saat itu? Aktivitas seperti biasa, Sis, seperti berjalan kaki dan naik tangga, dan terasa sakit ketika saya sedang melakukan aktivitas, sehingga saya harus berhenti sejenak untuk meredakan nyeri dada tersebut. Oh, baik Ibu. Selain kondisi tersebut, selain sesak nafas, nyeri dada, dan juga kelelahan, apakah ada gejala lain yang muncul, misalnya seperti mual ataupun berkeringat dingin? Ya, Sis, terkadang saya merasa mual dan berkeringat dingin ketika nyeri dada saya muncul. Baik Ibu ini, berdasarkan apa yang Ibu ceritakan tadi, saya bisa mengatakan bahwa gejala-gejala yang dikatakan tersebut bisa saja mengarah pada masalah jantung. Tapi Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ibu pernah merasakan gejala-gejala tersebut sebelumnya, ataukah ini pertama kalinya Ibu? Ini pertama kalinya saya merasakan gejala seperti ini, dan sebelumnya saya belum pernah mengalami nyeri dada dan kesulitan bernafas yang parah, Sis. Ibu, apakah Ibu ini ingat aktivitas apa yang Ibu sudah lakukan saat pertama kali mengalami gejala tersebut? Pertama kali saya merasakan nyeri dada itu ketika saya berjalan kaki dari kantor. Awalnya saya pikir hanya nyeri dada biasa, tapi semakin lama nyerinya semakin parah, Sis. Oh, baik. Ibu ini kalau boleh tahu, apakah di keluarga Ibu ini ada yang memiliki riwayat penyakit jantung? Iya, ayah saya pernah memiliki masalah jantung beberapa tahun yang lalu, Sis. Dari sana. Lalu apakah Ibu ini ada yang memiliki riwayat alergi obat atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Saya tidak mengkonsumsi obat tertentu dan tidak memiliki alergi pada obat, Sis.
Baik Ibu ini, saya akan mencatat informasi tadi pada rekam medis Ibu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah dan nadi Ibu. Apakah boleh? Ya, silakan. Ibu. Baik Ibu ini, setelah tadi kita melakukan pengecekan, saya mendapatkan hasil bahwa tekanan darah Ibu ini sekitar 140/90. Nah, ini juga merupakan angka yang cukup tinggi ya bagi Ibu ya. Nah, dan saya curiga Ibu ini menderita hipertensi. Nah, kemudian tadi dapatkan bulimia tadi Ibu itu sekitar 95. Hal tersebut itu Ibu menandakan bahwa sekarang ini tubuh Ibu ini sedang bekerja sangat keras. Nah, kalau boleh tahu Ibu, selain aktivitas fisik dan yang lainnya tadi, apakah menurut Ibu ada kondisi yang memicu gejala-gejala tersebut muncul seperti kondisi seperti stres ataupun pola makan yang tidak teratur Ibu? Mungkin stres ya, soalnya belakangan ini pekerjaan saya cukup menekan bagi saya. Pola makan saya juga jadi kurang teratur, sehingga saya sering makan makanan cepat saji karena kesibukan saya. Oh, seperti itu Ibu. Ternyata Ibu banyak mengalami tekanan ya belakangan ini. Saya turut prihatin dengan keadaan Ibu tersebut. Hanya saja Ibu ini, stres dan juga pola makan ini memang berkontribusi pada masalah kesehatan jantung. Terlebih lagi, seperti yang saya katakan, Ibu ini juga beresiko mengidap hipertensi. Nah, saya sarankan Ibu untuk mengelola stres Ibu dan juga mengubah pola makan Ibu ya. Dan saya harap Ibu ini mencoba sedikit demi sedikit menjauhi makanan-makanan cepat saji. Dan apakah Ibu ini sudah pernah berkonsultasi dengan dokter tentang pola hidup sehat? Belum tapi saya akan mencoba untuk berkonsultasi dengan dokter tentang pola hidup sehat. Sekarang saya sadar pentingnya pola hidup sehat setelah mengalami gejala ini. Iya, tidak apa-apa Ibu ini. Yang penting sekarang Ibu ini sudah mengambil langkah untuk mendapatkan bantuan. Nah, selanjutnya saya akan menghubungi dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Ibu ini. Nah, sebelum itu apakah Ibu ini ada yang ingin diceritakan atau ditanyakan kepada saya? Apakah mungkin saya ini benar-benar memiliki masalah jantung? Saya khawatir, Ya, gejala yang Ibu katakan tadi itu memang mengarah pada masalah jantung. Hanya saja, diagnosa pasti baru bisa diberikan setelah Ibu mendapatkan pemeriksaan dari dokter, dan mungkin dokter akan menyarankan lagi beberapa tes seperti tes EKG dan juga tes darah Ibu. Nah, yang penting sekarang ini Ibu sudah berada di pusat yang tepat untuk mendapatkan bantuan. Jadi Ibu ini tidak perlu terlalu khawatir ya Ibu. baik, terima kasih. Kalau begitu Ibu, saya izin untuk menghubungi dokter terlebih dahulu ya Ibu. Iya, silakan. Baik Ibu ini, saya sebelumnya sudah menghubungi dokter dan dokter mengatakan akan segera datang untuk memeriksa Ibu. Nah, setelah mengenai dokter, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu beberapa langkah pencegahan yang bisa Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan jantung Ibu. Yang pertama itu, yang paling pertama itu untuk mengubah pola makan Ibu. Kan sebelum Ibu ini sudah mengkonsumsi makanan cepat saji. Saya sarankan Ibu untuk mulai menjaga pola makan dengan cara diet sehat. Dimana Ibu ini akan mengurangi makanan-makanan tinggi lemak dan juga mengurangi asupan garam. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah mencoba metode ini sebelumnya? Sudah pernah mencoba mengubah pola makan? Belum, saya sering makan di luar dan juga saya tidak terlalu memperhatikan makanan yang saya makan. Baik Ibu ini memang mengubah pola makan itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita. Hanya saja mengubah pola makan ini juga sangat penting Ibu bagi kesehatan Ibu, dan saya tidak mau kesehatan Ibu semakin menurun juga. Nah, saya sarankan Ibu ini ke depannya itu untuk mengkonsumsi makanan-makanan tinggi serat, buah-buahan dan juga biji-bijian. Saya akan mencoba, saya tidak mau kondisi saya akan semakin parah.
tersebut. Dan apabila ibu ini membutuhkan pertolongan, butuh bantuan, dan dukungan tambahan, ibu ini jangan ragu untuk menghubungi kami ya ibu. Baik, terima kasih sis. Jadi ibu sebelum dokter datang, apakah ada hal lain lagi yang ingin ibu ceritakan atau tanyakan? Ya, ada sis. Hanya saja saya merasa sedikit cemas. Tidak apa ibu ini, perasaan cemas itu merupakan hal yang sangat wajar bagi seseorang. Tapi ibu bisa percaya pada kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk ibu mendapatkan perawatan terbaik dari kami. Lalu sekarang ibu bisa fokus pada langkah-langkah yang akan kami lakukan terhadap ibu untuk mendapatkan diagnosa pasti tentang penyakit ini. Terima kasih sis, saya sangat mendengarnya. Ya, jadi bagaimana sekarang perasaan ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah, perasaan saya sudah mulai tenang sis. Terima kasih. Sama-sama ibu ini. Ibu ini tolong tetap tenang sebisa mungkin dan saya sarankan untuk menghindari aktivitas fisik yang berat, dan jika ada yang ibu rasakan atau ibu merasa gejala ibu tiba-tiba muncul ataupun memburuk, ibu bisa menghubungi kami ya. Yes, sis. Baik ibu, sepertinya dokter sudah datang. Saya akan memanggil ibu untuk mengalami dokter dan selanjutnya